Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leniwati akan menjelaskan latar belakang permasalahan dari kelompok PPL kami yang diselenggarakan di SDN 36 Pontianak Kota. Nah, kegiatan praktik pengalaman lapangan atau PPL merupakan salah satu kegiatan latihan pendidikan yang bersifat intrakurikuler yang diselenggarakan oleh mahasiswa PPG. Nah, kegiatan tersebut mencakup praktik mengajar, terus kemudian kegiatan akademis lainnya. Hal ini dalam rangka memenuhi persyaratan pembentukan ketenaga pendidikan yang profesional. Nah, salah satu bentuk kepedulian dalam dunia pendidikan adalah diselenggarakan praktik pengalaman lapangan PPL 1 ini. Nah, untuk itu, mahasiswa PPG pada PPL 1 ini diterjunkan ke sekolah-sekolah dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan agar dapat mengamati dan mempraktikkan semua kompetensi dasar secara faktual tentang pelaksanaan proses pembelajaran dan kegiatan akademis lainnya yang diperlukan oleh guru atau tenaga kependidikan. Oke, adapun masalah ataupun fenomena yang kami amati pada saat kegiatan PPL di SDN 36 Pontianak Kota. Yang pertama, kurangnya penggunaan media pembelajaran pada saat pembelajaran di kelas. Yang kedua, menurunnya motivasi belajar peserta didik dikarenakan penyesuaian diri dari pembelajaran daring ke luring. Hal ini berkaitan dengan karakter peserta didik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hairunisa. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu analisis permasalahan dan kajian teori. Di antaranya, kurangnya penggunaan media pembelajaran pada saat pembelajaran di kelas. Penggunaan media pembelajaran terlihat kurang dan cenderung tidak menggunakan media pembelajaran saat guru melakukan proses belajar. Hanya beberapa guru saja yang menggunakan media pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi kemarin pada kegiatan PPL 1, terlihat kurangnya kreativitas guru dalam menyajikan media pembelajaran sehingga menyebabkan penurunan semangat belajar peserta didik. Kemudian dalam melakukan pembelajaran di kelas, guru pasti menggunakan model pembelajaran seperti problem based learning atau PBL dan project based learning atau PJBL yang harus didukung dengan media pembelajaran untuk mencapai sintaks pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu masalah atau fenomena yang diamati, yaitu menurunnya motivasi belajar peserta didik karena penyesuaian dari pembelajaran daring ke luring, terkhusus karakteristik peserta didik. Pada saat kegiatan PPL 1 telah dilaksanakan kegiatan observasi, sehingga kami mengamati pengembangan karakter peserta didik di kelas yang kami amati. Kondisi pembelajaran daring masa pandemi menyebabkan motivasi belajar peserta didik menurun sehingga mengakibatkan hasil belajar peserta didik ikut menurun. Seorang peserta didik yang tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi tidak akan mungkin bisa melakukan kegiatan belajar dengan baik sehingga hasil belajarnya pun juga rendah. Begitupun juga sebaliknya. Baiklah, output yang telah kami buat yaitu yang pertama PowerPoint, yang kedua video pembelajaran, dan yang ketiga media manipulatif. Nah, baiklah, ini adalah hasil output produk yang telah kami buat selama PPL di SDN 36 Pontianak Kota. PowerPoint dirancang melalui program aplikasi Microsoft PowerPoint yang merupakan sebuah software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan merupakan salah satu program yang berbasis multimedia. Adapun kelebihan dari penggunaan aplikasi PowerPoint ialah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu dapat membantu tugas guru dalam menyiapkan materi di kelas. Dan yang kedua, meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang ketiga, mudah dalam pembuatan dan penggunaannya. Yang keempat, dapat digunakan secara individual maupun kelompok. Dan yang kelima, memiliki banyak template menarik agar siswa termotivasi dan semangat untuk belajar. Produk selanjutnya yang dihasilkan yaitu video pembelajaran. Berikut beberapa contoh video pembelajaran. Ada video pembelajaran tentang cuaca,
musim dan iklim, serta video pembelajaran tentang cara pembuatan surat undangan ulang tahun. Nah, media inovatif berupa video pembelajaran ini merupakan media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Menurut Rusman tahun 2012, ada pun kelebihan yang dimiliki media video dalam pembelajaran yaitu: yang pertama, video dapat memberikan pesan yang dapat diterima lebih merata oleh siswa. Kedua, video sangat bagus untuk menerangkan suatu proses. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Dan yang keempat, lebih realistis dan dapat diulang atau dihentikan sesuai kebutuhan. Produk selanjutnya yang telah dibuat yaitu media manipulatif. Nah, berikut beberapa gambaran contoh media manipulatif yang telah dihasilkan, yaitu papan informasi, kotak kewajiban, tangga satuan berat, serta kincir angin. Media manipulatif tersebut adalah segala benda yang dapat dilihat, disentuh, didengar, dirasakan, dan dimanipulasikan. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang bisa dan biasa ditemukan peserta didik dalam kesehariannya dapat dijadikan media pembelajaran yang lebih kontekstual. Media manipulatif ini berfungsi untuk membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep yang belum jelas, sehingga pencapaian hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai. Untuk kesimpulannya adalah dalam pelaksanaan praktik pengalaman lapangan yang telah dilakukan di SDN 36 Pontianak Kota, didapati beberapa permasalahan seperti kurangnya penggunaan media pembelajaran pada saat pembelajaran di kelas. Hal ini berdasarkan bahwa pada saat pembelajaran berlangsung, guru tidak menggunakan media pembelajaran. Hanya beberapa guru kelas saja yang menggunakan media pembelajaran. Selebihnya, guru melaksanakan pembelajaran pada peserta didik dengan metode ceramah pada pembelajaran tersebut. Sedangkan untuk permasalahan yang selanjutnya adalah permasalahan turunnya motivasi belajar dampak dari COVID-19 sehingga hasil belajar peserta didik ikut menurun. Output yang kami lakukan adalah melaksanakan pembelajaran dengan media pembelajaran seperti menyajikan materi ajar pada PowerPoint dan juga membuat video pembelajaran serta menggunakan media manipulatif. Saran yang dapat diberikan yaitu ketika merancang pembelajaran menjadi menarik merupakan salah satu teknik dalam mengembangkan proses belajar mengajar. Seorang guru harus menjadi fasilitator untuk menyajikan pembelajaran yang menarik. Caranya agar untuk mengatasi kurangnya pemanfaatan perangkat pembelajaran dan menurunnya motivasi peserta didik diantaranya yaitu dengan membuat media PowerPoint, video pembelajaran, dan juga pemanfaatan YouTube untuk membuat, menonton, dan menggunakan sumber yang ada sebagai penunjang pembelajaran.